Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Kali ini Guru Online akan membahas tentang SKB Formasi Guru soal-soal pedagogik yang part 2-nya, yaitu mengatasi kesulitan belajar siswa dan mengenai teori belajar. Oke, kita langsung masuk saja ke soal. Tetapi sebelum itu, bagi yang belum melihat part 1-nya, silahkan ditonton di SKB Formasi Guru soal-soal pedagogik yang part 1. Lalu bisa berpindah lagi di soal-soal pedagogik part 2-nya supaya relevan dan terus mengikuti perkembangannya. Jangan lupa di subscribe. Oke, kita mulai soal pertama. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar di dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, dan D. Memformulasikan tindakan. Jadi ini ketika di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi bareng-bareng, dan kegiatan informal lainnya, itu fungsinya apa sih untuk siswa di dalam mengatasi kesulitan belajar? Jadi ini ABCD-nya. Jawabannya adalah penciptaan hubungan yang baik, yaitu C. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah. Jadi ada tindakan yang tepat, ada juga tindakan yang paling tepat dari yang tepat. Oke, yang A, mengulang kembali bahan yang diajarkan. Yang B, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. Yang C, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke, jadi semuanya rata-rata benar, dan inilah yang dilakukan oleh guru di sekolah. Ada yang mengulang kembali, memberikan tugas, menambah buku sumber untuk dipelajari siswa, dan ada yang membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jadi tindakan apa yang paling tepat? Maka jawabannya adalah D, membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jadi bukan mengulang atau memberikan tugas atau memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa itu sendiri, melainkan membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis. Yang B. Gangguan simbolik. Yang C. Gangguan non-simbolik. Yang D. Gangguan sosial. Oke, jadi kalau ada kasus seperti ini termasuk ke dalam gangguan belajar. Jawabannya adalah gangguan simbolik. Oke, kita masuk yang nomor 4. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming,
Dan jawabannya adalah sosiometri. Soal nomor 5. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan pertama kali Anda lakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Atau D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jadi hal apa yang pertama kali akan dilakukan oleh seorang guru? Dan jawabannya adalah memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Oke, kita masuk ke nomor 6. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Hal tersebut merupakan kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Dan ini sudah nampak jawabannya, yaitu sosial. Nomor 7. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Apa jawabannya? Jawabannya adalah behaviorisme. Nomor 8. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, atau mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar ... A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah konstruktivisme. Oke, harus diingat ada teori behaviorisme, ada teori konstruktivisme. Dan soal nomor 9. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Dan jawabannya adalah humanistik. Kita masuk ke nomor 10.
Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar ... A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Dan jawabannya adalah sibernetik. Jadi ada beberapa macam teori belajar yang perlu Anda ingat. Ada sibernetik, konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme. Jadi ini perlu dihafalkan konsepnya supaya mudah ketika menjawab soal studi kasus maupun soal teori seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update soal SKB yang lainnya. Thank you.